الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. वो लोगों जो ईमान लाए हो, Wahai orang-orang yang beriman, उसी तरह फर्ज कर दिए गए हैं diwajibkan atasmu berpuasa जो पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे. sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa, गिनती के चंद दिन हैं, बस जो भी तुम्हें yaitu beberapa hari yang telah ditentukan bilangannya. उसे चाहिए कि वो Maka barang siapa di antaramu yang sakit atau dalam perjalanan, और जो लोग maka hendaklah ia berpuasa sebanyak itu pada hari-hari lain. खाना खिलाना है Dan barang siapa yang mampu hendaknya membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa berbuat kebaikan dengan rela hati, maka hal itu lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. अल्लाह ताला के फजल से रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है. Dengan karunia Allah Ta'ala, bulan Ramadan telah dimulai. Hazrat Rasulullah SAW telah bersabda bahwa ini adalah bulan yang sangat agung dan penuh berkah. Pada bulan ini, को अपने फजलों से नवाजने के लिए Allah Ta'ala menjadi sangat bermurah hati untuk menganugerahi para hambanya dengan karunia-karunia-Nya. अपने बंदों को इस तरह नवाजता है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर Pada hari-hari biasa pun, Allah Ta'ala menurunkan berbagai karunia-Nya kepada para hambanya dengan cara yang tidak dapat kita bayangkan. Selama bulan ini, सकते. से निकलने के सामान करता है. Dia membelenggu setan dan menyediakan sarana हमारे पास bagi kita untuk melepaskan diri dari cengkeraman setan. मिसाल दी जाए. Alhasil kita tidak menemukan kata-kata जब भी अल्लाह untuk mengungkapkan permisalan atas berbagai karunia Allah Ta'ala tersebut. की तरफ हम बढ़े Setiap kali kita maju menuju Allah Ta'ala, पहले से ज्यादा खुले हुए पाते हैं. kita mendapati pintu ihsan-Nya terbuka lebih lebar dari sebelumnya. इंसानों से नवाजने का अल्लाह ताला ने मुकर्रर Oleh karena itu, Allah Ta'ala telah menetapkan bulan ini untuk menghujani kita dengan ihsan-ihsan-Nya. आ चुके हैं. नवाफिल की अदायगी में सुस्ती Apapun kelalaian yang kita tunjukkan akhir-akhir ini पढ़ने समझ dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, दिखा चुके हैं. yaitu dalam sholat-sholat nafal, तालीम पर dalam menilawatkan, membaca, dan memahami Al-Quran, dan dalam mengamalkan ajaran Al-Quran. कि इस महीने में Selama bulan ini, फराइज भी और नवाफिल Dia telah menyediakan sarana bagi kita तौर पर untuk mengatasinya. Karena pada bulan ini diciptakan suasana khusus untuk menunaikan ibadah-ibadah wajib dan nafal. में भी इंतजाम होता है. Karena itu Anda harus memanfaatkan ini. भी इंतजाम है. Ada pengaturan untuk daras di masjid-masjid, dan pengaturan serupa juga ada di MTA. ग्रुप को
तलाश करना चाहिए और फिर इस Hendaknya माहौल के kita असर mengambil manfaat darinya, mencari kedekatan dengan Allah Ta'ala, का मुस्तकिल हिस्सा हमें बनाना चाहिए dan menjadikan dampak suasana Ramadan ini और ऐसा sebagai bagian permanen dalam kehidupan kita, वारिस हम sehingga kita selamanya menjadi penerima karunia-karunia dan ihsan-ihsan Allah Ta'ala. इस माहौल से बेहतरीन Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, मेरी तरफ बढ़ो seraya berusaha mengambil faedah dari suasana ini dengan sebaik-baiknya, melangkahlah maju menuju kepadaku. अल्लाह की तरफ आने की जितनी खुशी होती है Kegembiraan Allah Ta'ala atas hamba-hambanya yang datang kepadanya dapat diukur dengan sabda Hazrat Rasulullah SAW berikut ini. Beliau SAW bersabda, माँ को उसके kegembiraan yang dirasakan oleh seorang ibu ketika menemukan anaknya yang hilang, खुशी अपने गुम Allah Ta'ala merasakan kegembiraan yang lebih besar dari itu ketika menemukan hambanya yang hilang, हुकूकुल्लाह yakni और हुकूकुल इबाद barang siapa yang tidak menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak makhluknya, इसका हक अदा करते हुए अदा नहीं कर रहे atau tidak menunaikannya sebagaimana mestinya, dan lalai dalam menunaikannya ketika mereka mulai benar-benar menunaikan hak-hak tersebut, maka kegembiraan Allah Ta'ala tidaklah terhingga. और अल्लाह ताला वो ज़ात है जो वो अपने Lebih jauh lagi, बंदे से खुश होता है Allah Ta'ala adalah zat तो उसको इस yang कदर ketika dia senang dengan seorang hambanya, maka dia menurunkan karunia yang tak terhingga kepadanya. किस्मत होंगे अगर हम रमज़ान Oleh karena itu, फ़ायदा उठाते हुए kita akan sangat beruntung हकीकी jika kita seraya mengambil faedah dari suasana Ramadan ini, के फजलों को kita menjadi penerima karunia Allah Ta'ala dalam arti yang sebenarnya. ये आयत जो मैंने तिलावत की हैं Dalam ayat-ayat yang telah saya tilawatkan tadi, तकवा di mana Allah Ta'ala telah menarik perhatian kita अपने हुक्मों पर चलने की तरफ तवज्जो दिलाई है untuk mengikuti perintah-perintahnya, seraya berjalan di atas ketakwaan. बस हम खुशकिस्मत हैं Di sana, कि अल्लाह ताला Allah Ta'ala juga menyebutkan beberapa perintah tertentu mengenai puasa. हमें Oleh karena itu, हज़रत kita sangat beruntung वसल्लम के ज़रिए bahwa Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita kitab yang penuh hikmah melalui Rasulullah SAW, उसकी कुर्बतों sehingga kita dapat mencapai kedekatannya dan menjadi orang-orang yang menapaki jalan kedekatannya. कुर्बत के रास्ते हैं ये पहली आयत है इसके पहले इरशाद में ही Dalam perintah pertama ayat ini, आहिजाना राहों पर चलने की तरफ तवज्जो दिला दी Allah telah menarik perhatian kita ये कहकर फरमा दी untuk menapaki jalan kerendahan hati रोजे रखकर कोई ऐसा काम करने लगे हो dan seraya memerintahkan kita untuk menerapkan kerendahan hati. Dia berfirman, जो सिर्फ तुम्हारा ही इम्तियाज है ये नहीं है dengan berpuasa, तुमसे पहले लोगों kalian tidak melakukan sesuatu yang baru, melainkan puasa juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. उनके रोज़ों के तरीक में शायद कुछ फ़र्क हो Memang ada perbedaan cara puasa mereka, रोज़े उन पर भी namun tetap saja puasa diwajibkan bagi mereka. Tujuannya adalah तकवा पर चलें supaya mereka menapaki jalan ketakwaan. तुम्हारे लिए भी है Dan ini jugalah तकवा पर चलो yang menjadi tujuan kalian berpuasa, यानी तुम yaitu supaya kalian berjalan di atas ketakwaan, और नेक बातों को अख्तियार करो yakni menjauhi segala hal yang tidak bermoral इस तरह अपने आप को dan melakukan semua kebaikan. जिस तरह एक जंगजू Hindarkanlah diri kalian dari dosa dan keburukan, sebagaimana seorang prajurit सामने रखने वाला yang berusaha melindungi dirinya di balik perisai. बल्कि वो दुश्मन पर वार भी Terlebih lagi, prajurit yang memasang perisai di depannya, तकवा पर चल ia tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi juga mampu menyerang musuh. तकवा Oleh karena itu, तो jika kalian pun ना सिर्फ अपने आप menapaki jalan ketakwaan,
maka kalian tidak hanya akan melindungi diri kalian sendiri, और शैतानी ख्यालात पर tetapi juga kalian menyerang setan dan semua pemikiran-pemikiran setan, lalu membunuhnya. तरीक है जिससे तकवा पर चलते Inilah cara yang dengannya seseorang memenuhi hak puasa seraya berjalan di atas ketakwaan. पाया कि तुम्हें भूखा रखने का अल्लाह ताला को Jika tidak, Hazrat Rasulullah SAW bersabda असल मकसद तो तकवा पैदा करना है bahwa Allah Ta'ala tidak menghendaki kalian lapar. तो रोजे Tujuan sebenarnya adalah untuk menciptakan ketakwaan. आजकल तो Jika tidak demikian, maka tujuan puasa akan menjadi gugur. भूखा रहने वाली बात भी नहीं रही Saat ini, bagi sebagian besar umat Islam, भी लोग हैं persoalannya bukanlah lagi menahan lapar, और अफ्तारी भी बड़े terutama di kalangan orang kaya. हाँ बेचारा Mereka makan dengan penuh persiapan dan pengaturan शहरी और अफ्तारी pada saat sahur dan berbuka puasa. लेकिन उनका भी Memang ada orang miskin पानी पीने से yang dengan sangat kesulitan menyediakan makanan untuk sahur dan buka puasa. तब मकबूल होगा Namun bagi mereka pun, तलाश करेंगे lapar dan haus mereka hanya diterima di sisi Allah Ta'ala को संवारने की ketika mereka mencari jalan ketakwaan dan berusaha memperindah ibadah-ibadah mereka. अमीरों को चाहिए कि अपने इलाके के गरीबों Saya juga akan menjelaskan di sini खबर की bahwa khususnya selama bulan Ramadan, इफ्तारियों में सिर्फ उमरा को ही orang-orang kaya harus memperhatikan orang-orang miskin di daerahnya masing-masing. बल्कि गरीबों की इफ्तारियों Mereka tidak boleh sekedar menikmati hidangan buka puasa dengan mengundang orang-orang kaya. दावतों के रंग में इनके हक में तो वैसे भी मैं नहीं Namun mereka juga harus menyelenggarakan हावे और बिद्दत acara buka puasa untuk mereka yang kurang mampu. रमजान में तो Selain itu, पढ़ने पढ़ाने saya tidak mendukung acara buka puasa yang megah dan mewah ini. जिक्र इलाही की Acara-acara seperti itu kini telah mengambil corak pamer dan bid'ah. लेकिन ये होता है Selama Ramadan, perhatian yang lebih besar harus diberikan pada membaca, mengajar, जब जो mendengarkan, कोई काम कर dan memperdengarkan Al-Quran. अपने कामों से आकर अफ्तारियों Perhatian yang lebih besar harus diberikan pada zikir ilahi. Perhatian yang lebih besar harus diberikan pada ibadah. अफ्तारियों की दावत की होती है Namun, justru yang terjadi adalah देने के बजाय orang-orang dari berbagai profesi pulang dari pekerjaannya dan menyibukkan diri dengan makan di acara undangan buka puasa. तवज्जो दें इस कोशिश Adapun bagi yang menyampaikan undangan buka puasa, इस तरह alih-alih memberikan perhatian pada membaca Al-Quran, membaca hadis, berzikir dan beribadah, justru mereka sibuk dalam upaya untuk membuat pengaturan yang terbaik, menyiapkan segalanya untuk buka puasa, अफ्तारी dan dalam membuat santapan berbuka puasa yang terbaik कैसी अच्छे से चीज agar mereka dipuji karena telah membuat sajian buka puasa yang begitu baik. कमाल कर दिया अफ्तारी में तो ये चीजें रमजान का मकसद नहीं है Oleh karena itu, ये तो semua hal tersebut bukanlah tujuan Ramadan dan hanya menjauhkan seseorang dari ketakwaan. ढाल का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है Oleh karena itu, वरना शैतान तो दाएं untuk mendapatkan manfaat dari sebuah perisai, किस तरह बचाएंगे seseorang harus menggunakannya dengan cara yang benar. और फिर ये शैतान जो है Kalau tidak, bagaimana mereka melindungi diri jika setan menyerang dari kanan, जख्मी kiri, depan, dan belakang? बस हमें चाहिए Selain itu, कि रमजान setan dapat melukai seseorang dengan parah करने की कोशिश करें dan meninggalkannya dalam keadaan terluka. असल मकसूद है उसे हासिल करने की कोशिश करें Oleh karena itu, अल्लाह kita harus berusaha ताला untuk memenuhi hak puasa Ramadan फिर यकीनन अल्लाह dan meraih ketakwaan हम पर होगी yang merupakan tujuan sebenarnya. Jika kita menjauhi hal-hal yang sebenarnya halal जकड़ देगा demi Allah Ta'ala, और नेकियां करने के maka sesungguhnya pandangan kasih sayang Allah Ta'ala tertuju kepada kita dan Allah Ta'ala akan membelenggu setan kita. इबादतों और जिक्र इलाही का हिसाब Kita akan terus melintasi medan kebaikan yang luas tanpa hambatan apapun. और रोकों से बचाता Dan dengan karunia Allah Ta'ala, benteng ibadah dan zikir ilahi कोई मामूली
akan terus melindungi kita dari serangan-serangan setan dan rintangan-rintangan setan. Janganlah menganggap setan sebagai sesuatu yang remeh. Setan menyerukan tantangan besar bahwa sebagian besar hamba Allah Ta'ala akan terperangkap dalam tipu dayanya dan akan menjadi pengikutnya. Oleh karena itu, kita harus menghadapi tantangan setan ini selama bulan Ramadan dan kemudian berusaha selamanya untuk memerangi setan dengan senjata ibadah dan pengamalan perintah-perintah Al-Quran. Mengenai hakikat puasa, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda dalam satu kesempatan, orang-orang belum mengetahui hakikat puasa. Hal yang sebenarnya adalah suatu negeri yang belum pernah seseorang kunjungi atau dunia yang ia tidak memiliki pengetahuan mengenainya. Bagaimana ia dapat menjelaskan kondisinya? Puasa bukanlah sekedar seseorang menahan lapar dan haus, melainkan ia memiliki hakikat dan pengaruh yang hanya dapat diketahui melalui pengalaman. Sudah menjadi sifat manusia bahwa semakin sedikit seseorang makan, semakin murnilah jiwanya dan kemampuan mereka untuk melihat kasyaf akan meningkat. Namun sangat disayangkan bahwa di masa sekarang ini, puasa hanyalah sekedar pantang makan dan minum. Bagaimanapun, Hazrat Masih Maud alaihissalam lebih lanjut bersabda, apa yang Allah Ta'ala kehendaki dari puasa adalah supaya kalian mengurangi satu jenis makanan dan memperbanyak jenis makanan lainnya. Orang yang berpuasa hendaknya selalu ingat bahwa tujuannya bukanlah sebatas menahan lapar, melainkan ia hendaknya senantiasa sibuk dalam berzikir kepada Allah, sehingga ia mencapai tabattul dan inkita, yaitu timbul perhatian kepada Allah Ta'ala dan terlepas dari daya tarik duniawi. Oleh karena itu, makna dari puasa adalah manusia meninggalkan satu jenis makanan yang memelihara kesehatan tubuh Anda dan memperoleh makanan yang memberi kedamaian dan kepuasan pada ruh. Dan siapa saja yang berpuasa semata-mata demi Allah Ta'ala dan bukan sebagai adat kebiasaan semata, hendaknya mereka sibuk dalam membaca tahmid, tasbih, dan tahlil kepada Allah Ta'ala, sehingga mereka mendapatkan jenis makanan yang kedua. Alhasil, di bulan Ramadan, selain membaca dan memahami Al-Quran, ibadah dan zikir ilahi juga sangat penting. Hati harus senantiasa sibuk memuji Allah Ta'ala. Bertasbihlah. Dan untuk ini, Hazrat Masih Maud alaihissalam telah memberitahu kita dengan sebuah doa yang diwahyukan kepada beliau alaihissalam, yaitu Subhanallahu wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ini adalah doa yang sangat penting. Untuk pengabulan doa adalah penting untuk berdoa dengan mengirimkan salawat kepada Hazrat Rasulullah SAW. Ini adalah perintah Allah Ta'ala. Begitu juga dengan tahlil, yakni mengungkapkan keesaan Allah Ta'ala. Ini juga sangat penting. Jadi inilah sarana-sarana yang membantu meningkatkan ketakwaan dan juga penting untuk pengabulan doa. Oleh karena itu, kita harus memberikan perhatian khusus terhadap hal-hal ini. Allah Ta'ala di berbagai tempat dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk menempuh jalan ketakwaan. Untuk mencapai setiap kebaikan, syaratnya adalah ketakwaan. Alhasil, perlu adanya perhatian khusus terhadap hal ini. Hampir di setiap pertemuan dan di berbagai kesempatan, Hazrat Masih Maud alaihissalam mengingatkan kita akan hal ini. Ada sebuah syair yang ditulis oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, yaitu akar dari setiap kebaikan adalah ketakwaan. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan bait berikutnya kepada beliau alaihissalam. Jika akar ini ada, maka semuanya akan ada. Oleh karena itu, hanya ketakwaanlah yang disukai Allah Ta'ala. Hanya ketakwaanlah yang menuntun kepada segala kebaikan. Hanya ketakwaanlah yang mensucikan dari kekotoran dunia. Hanya dengan ketakwaanlah setiap kebutuhan
baik jasmani maupun rohani, dapat terpenuhi. Alhasil, meraih ketakwaan hendaknya menjadi kewajiban utama seorang mukmin. Sebagaimana yang telah saya katakan, Hazrat Masih Maud alaihissalam telah membicarakan topik ketakwaan di berbagai tempat dengan cara yang berbeda-beda. Saya akan menyampaikan beberapa sabda beliau alaihissalam mengenai hal ini. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Al-Quran telah menyatakan sejak awal, Hudal lil muttaqin. Oleh karena itu, untuk memahami Al-Quran dan mendapatkan petunjuk yang sesuai dengannya, diperlukan ketakwaan. Demikian pula di tempat lain disebutkan, La yamassuhu illal mutahharun. Ketentuan ini bukan untuk mendapatkan disiplin ilmu lain, seperti matematika, teknik, astronomi, dan disiplin ilmu lainnya. Tidak ada syarat bahwa orang yang mempelajari ilmu-ilmu tersebut harus menjadi orang yang bertakwa atau orang yang menjauhi keburukan. Sebaliknya, meskipun ia adalah seorang yang fasik, ia dapat mempelajarinya. Kenyataannya, saat ini orang-orang seperti ini sangat sukses di bidang tersebut. Hazrat Masih Maud alaihissalam melanjutkan, akan tetapi dalam mempelajari ilmu rohani, orang-orang yang hanya menganut logika dan filsafat yang kering tidak dapat meraih kemajuan, dan hakikat-hakikat serta makrifat-makrifat tersebut tidak dapat terbuka bagi mereka yang hatinya rusak dan tidak mendapat bagian apapun dari ketakwaan. Jika ada yang mengatakan bahwa ilmu dan hakikat-hakikat ruhani terucap dari lidahnya, maka ia berbohong. Ia sama sekali tidak mendapatkan bagian dari hakikat dan makrifat kerohanian. Sebaliknya, untuk memperoleh rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah kerohanian yang lebih dalam, ketakwaan merupakan syaratnya, sebagaimana dijelaskan dalam syair berbahasa Persia berikut ini. Uruse Hazrati Qur'a nikabe anggahe berdarat, kehdarul mulke manera kunat khaliye zehre guga. Artinya, Al-Quran membuka nikabnya bagaikan pengantin, hanya ketika alam batin seseorang bersih dari segala kebisingan dan keributan. Beliau lebih lanjut bersabda, selama hal ini belum tercipta dan kursi pemerintahan belum menjadi kosong, yakni selama hati belum bersih dari segala kekotoran duniawi, jika mereka tidak terbebas dari kekotoran ini, maka tidak ada faedahnya. Beliau lebih lanjut bersabda, apakah arti dari keributan itu? Apa yang dimaksud dengan kebisingan dan keributan itu? Itu adalah kefasikan dan dosa. Apakah yang dimaksud dengan keributan itu? Ini adalah kefasikan dan dosa. Ini adalah kecintaan terhadap dunia. Ya, ini adalah perkara lain jika mereka mengatakan sesuatu seperti halnya pencuri. Maksudnya, jika orang tersebut terkadang mengatakan perkataan-perkataan yang baik, maka itu adalah perkataan yang dicurinya dari orang lain dan bukan perkataannya sendiri. Tetapi siapa saja yang berbicara dengan Ruhul Kudus, mereka tidak berbicara selain dengan ketakwaan. Ingatlah selalu bahwa ketakwaan adalah kunci untuk membuka segala ilmu agama. Seseorang tidak dapat mempelajarinya kecuali melalui ketakwaan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Dan siapakah orang-orang tersebut? Allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Yakni mereka belum dapat melihat Tuhan dan tidak memiliki pengalaman melihat Tuhan. Namun mereka tetap beriman kepada Allah Ta'ala dan mereka percaya bahwa Tuhan itu ada. Selanjutnya mereka adalah orang-orang yang mendirikan solat, yakni mereka belum mencapai nikmat dan kelezatan yang hakiki dari dalam solat. Namun mereka tetap mempertahankan solatnya meskipun masih ada dalam kehampaan, kekhawatiran, dan kegelisahan. Lalu mereka mengorbankan dari apapun rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Dan mereka beriman kepada apa saja yang telah diturunkan sebelum engkau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ini adalah tahap-tahap awal dan sifat-sifat dari orang yang bertakwa, yaitu mereka harus memiliki keyakinan-keyakinan seperti ini. Beriman kepada hal yang gaib dan mendirikan solat merupakan tahapan-tahapan awal. Beliau alaihissalam bersabda, ada orang-orang mengajukan keberatan jika seorang sudah beriman kepada Tuhan, melaksanakan solat, membelanjakan hartanya, dan juga mengimani kitab-kitab Tuhan,
maka apa perlunya bimbingan yang baru selain itu? Mereka sudah sejak sebelumnya menjalankan amalan-amalan tersebut. Jadi apa yang perlu ditambahkan? Ini sama saja dengan mendapatkan apa yang sudah didapat. Beliau alaihissalam bersabda, jawaban atas pertanyaan ini adalah bahwa pernyataan-pernyataan dan lafaz-lafaz tersebut di atas belum membuktikan adanya kesempurnaan amalan dan makrifat sempurna yang dapat dicapai oleh manusia, yaitu meskipun tertera perintah-perintah beribadah dan firman Allah Ta'ala bahwa jalankanlah amalan ini dan itu, namun hal tersebut bukanlah maksud dan tujuan akhir. Beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada hal yang gaib, melaksanakan solat, berupaya dawam dalam solat, membelanjakan harta sesuai kemampuan. Ini semua adalah awal atau dasar untuk mengarahkan kita menuju kebaikan. Beliau alaihissalam bersabda, jika puncak tertinggi dari mendapat petunjuk itu adalah yu'minuna bil ghaib, lalu bagaimana halnya dengan makrifat ilahi ini? Yakni jika cukup dengan mengimani yang gaib saja maka dapat dikatakan meraih petunjuk, maka bagaimana halnya dengan makrifat ilahi? Bagaimana bisa seorang benar-benar dikatakan telah mengenal Allah Ta'ala? Oleh karena itu, siapa saja yang patuh pada petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran, maka ini akan mengantarnya ke derajat makrifat yang tertinggi. Jika Anda bercita-cita untuk mencapai makrifat ilahi, maka pelajarilah petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran dan amalkan. Hasilnya, Anda akan mencapai tingkatan makrifat. Dengan ini, seorang akan beranjak dari hanya beriman pada hal-hal yang gaib, yaitu yu'minuna bil gaib, lalu ia mulai masuk pada keadaan memandang Tuhannya, seolah ia meraih makom atau kedudukan ainul yakin dalam hal keyakinan akan keberadaan Allah Ta'ala. Jika seorang menjalankan amalan-amalan, maka ia akan meraih derajat ainul yakin. Jadi, untuk maju dari keadaan yu'minuna bil ghaib, manusia harus mengamalkan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran Karim. Orang sering bertanya-tanya, mengapa kita perlu percaya pada hal-hal yang gaib? Pertanyaan mengapa ini sering dilontarkan oleh kalangan remaja dan anak-anak. Mengapa kita harus percaya pada sesuatu yang tidak kita tahu? Allah Ta'ala berfirman, beriman kepada hal-hal yang gaib adalah tingkatan dasar keimanan. Setelah ini, amalkanlah kitab suci yang diberikan kepadamu ini. Adalah penting mengamalkan setelah mengimaninya, karena ini akan memberikan kepada Anda pengenalan sempurna akan wujud Allah Ta'ala. Jadi, maju dari beriman pada hal yang gaib akan melahirkan keadaan melihat atau menyaksikan keberadaan Tuhan. Tidak cukup hanya dengan beriman pada hal yang gaib seperti Tuhan, tetapi manusia pun harus ingin menyaksikan bahwa siapakah Tuhan itu. Ini juga merupakan hukum alam, bahwa para ilmuwan dan peneliti juga sepakat bahwa sebelum mereka meraih pengalaman keilmuan, perjalanan mereka diawali dari hipotesis yang mana ini menjadi landasan penelitiannya. Benar atau tidaknya hipotesis, pada awalnya tidaklah diketahui, namun ini tetap dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut. Akan tetapi, Allah Ta'ala berfirman, bahwa jadikanlah keimanan pada hal yang gaib ini sebagai dasar untukmu, lalu amalkanlah perintah-perintah Al-Quran. Teguhlah dalam mengamalkannya, dan renungkanlah itu. Maka kemudian pada akhirnya kamu pun akan sampai pada tingkat menyaksikan itu. Para ilmuwan, mereka melakukan penelitian untuk mencapai kepuasan dan ketenangan. Dan setelah mencapai ketenangannya, mereka lantas menyebarkannya kepada masyarakat umum. Namun di sini, pertama adalah menanamkan keyakinan, lalu melakukan penelitian, dan cara ini sangat berfaedah bagi setiap manusia. Jadi inilah keistimewaan Islam, dan inilah hakikat sebenarnya iman kepada hal yang gaib. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, demikian pula tentang solat. Keadaan awal solat juga disebutkan di sini, yaitu pertama-tama adalah mendirikan solat. Di sini seolah keadaan solat seorang itu pada awalnya adalah jatuh bangun. Jatuh dalam artian belum ada kenikmatan dan kelezatan, atau solat dalam keadaan gelisah. Di dalam dirinya belum ada ketertarikan atau gejolak, seperti halnya rasa lapar dan haus yang ada di dalam diri manusia, yang menyebabkan manusia gelisah dan berlari untuk mencari makan dan minum. Saat itu manusia belum dapat berlari untuk solat. Namun tatkala ia telah meraih petunjuk, maka keadaannya sudah berbeda. Sudah ada kegemaran di dalam dirinya. Kelezatan akan solat pun masuk ke dalam dirinya. Kegelisahan mulai tergantikan dengan corak ketenangan dan ketentraman.
Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ada yang berkisah bahwa ada seorang yang kehilangan sesuatu miliknya. Orang itu berkata, tunggu sebentar, kalau saya solat maka saya akan ingat. Sesungguhnya hal seperti ini bukanlah solat orang-orang yang telah meraih kesempurnaan. Karena di dalam pelaksanaannya masih terkandung bisikan setan, yakni, barang milik saya hilang. Baiklah, karena saya tidak ingat, maka saya solat saja. Dan dengan solat ini saya akan berpikir ke sana kemari dan mungkin pada akhirnya saya akan ingat di mana terakhir saya meletakkannya. Jadi solat ini bukanlah solat hamba yang telah meraih kesempurnaan. Di dalamnya terkandung bisikan setan. Hamba yang telah meraih derajat kesempurnaan, di setiap waktu ia akan mengingat solat, yakni ia mengingat Allah Ta'ala di setiap waktu. Dan jual beli atau keuntungan sebesar ribuan rupiah sekalipun tidak akan dapat menjadi halangan baginya. Hamba-hamba itu akan melakukan pekerjaan dunia juga, namun mereka akan senantiasa takut kepada Allah Ta'ala. Beliau alaihissalam bersabda, demikian pula dalam keadaan-keadaan lain hamba itu. Keadaannya tidak lagi hanya dalam corak ucapan saja, tetapi di dalam dirinya sudah lahir amalan-amalan nyata, dan ia sudah beranjak dari mengimaninya secara gaib, menuju tingkat menyaksikannya. Tingkatan-tingkatan ini bukan saya maksudkan untuk saya ceritakan saja, seperti halnya seorang menceritakan kisah, di mana orang yang menyimaknya lantas senang setelah menyimak kisahnya. Sesungguhnya ini bukanlah kisah, tetapi ini adalah khazanah. Dan jangan tinggalkan khazanah ini. Keluarkanlah khazanah ini. Sesungguhnya ini sudah ada di rumah kalian. Kalian hanya perlu sedikit berusaha, maka kalian akan dapat meraihnya. Oleh karena itu, saat ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk memanfaatkan suasana Ramadan ini dan berjuang serta berusaha menggali khazanah tersebut agar kita pun dapat meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala. Hazrat Masih Maud alaihissalam kemudian bersabda, ingatlah, doamu tidak akan diterima sampai kamu menjadi orang yang bertakwa dan menunjukkan ketakwaan. Ketakwaan itu ada dua macam. Yang pertama berkaitan dengan ilmu, dan yang kedua berkaitan dengan amal. Terkait ilmu, ini telah dijelaskan bahwa seseorang tidak dapat memperoleh ilmu agama, yakni hakikat-hakikat dan makrifat-makrifat ilahi tidak akan terbuka baginya selama ia belum menjadi orang yang bertakwa. Adapun mengenai amal adalah bahwa solat, puasa, dan ibadah kita yang lain akan senantiasa kurang selama seorang belum menjadi bertakwa. Ingatlah hal ini baik-baik. Allah Ta'ala mempunyai dua perintah. Pertama, jangan mempersekutukannya, baik dalam zatnya, sifat-sifatnya, maupun dalam ibadahmu kepadanya. Kedua, kalian harus berbelas kasih kepada umat manusia, yakni memenuhi hak Allah dan hak sesama manusia. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi takwa adalah bahwa tatkala seseorang meraih ketakwaan, maka ini seolah ia telah mendapatkan seluruh nikmat di alam raya ini. Tempuhlah ketakwaan, karena dengannya Allah Ta'ala akan mengadakan sarana-sarana dan akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak kalian duga sebelumnya. Beliau alaihissalam bersabda, ingatlah, orang yang bertakwa tidak akan pernah membutuhkan siapapun, karena sesungguhnya ia sudah berada dalam kedudukan di mana apa saja yang ia kehendaki, Allah Ta'ala memenuhinya, bahkan sebelum ia memintanya. Jadi ini sudah menjadi janji Allah Ta'ala, bahwa Tuhan pun memberi rezeki duniawi kepada orang-orang yang bertakwa. Beliau alaihissalam bersabda, di dalam keadaan kasyaf, suatu saat aku melihat Allah Ta'ala secara tamsilan, seraya memeluk diriku. Allah Ta'ala berfirman, Jetu meraho rahe sabjak teraho. Jika kau menjadi milikku, maka seluruh alam ini akan menjadi milikmu. Jadi inilah resep hakiki itu. Inilah prinsip yang telah teruji oleh segenap nabi, para wali dan orang-orang saleh. Oleh karena itu, cobalah resep ini oleh kalian. Beliau alaihissalam bersabda, jemaat kita harus menempuh jalan-jalan ketakwaan, dan janganlah terlalu senang dengan kehancuran musuh. Dalam Taurat tertera bahwa Allah Ta'ala berfirman tentang musuh Bani Israel, aku membinasakan mereka karena keburukan mereka, bukan karena kamu orang yang bertakwa. Bukan karena keutamaanmu mereka dibinasakan, melainkan karena kesalahan mereka sendiri maka mereka binasa. Oleh karena itu berusahalah untuk menjadi hamba-hamba yang saleh. Beliau alaihissalam bersabda, salah satu bait saya adalah, akar dari segala kebaikan adalah takwa. Jika akar ini ada, maka semuanya akan ada. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, ketakwaan adalah obat penawar.
Siapa saja yang menggunakannya, maka ia akan selamat dari segala racun. Namun, ketakwaan itu haruslah sempurna. Seorang yang hanya mengamalkan satu segi ketakwaan adalah seperti seorang yang ketika lapar ia memakan sebutir biji gandum. Jelas ia makan atau tidak makan adalah hal yang sama. Demikian pula, rasa haus tidak dapat dipuaskan dengan setetes air. Hal yang sama juga berlaku pada ketakwaan. Hanya mengamalkan satu cabang ketakwaan tidak bisa menjadikan Tuhan turun padanya. Oleh karena itu, takwa adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala, Innallaha ma'al lazina taqaw. Kebersamaan seorang dengan Allah Ta'ala membuktikan bahwa orang itu adalah orang yang bertakwa. Dengan kata lain, jika seseorang benar-benar bertakwa, maka Allah Ta'ala menampakkannya juga dengan karunia-karunia-Nya. Jadi ketakwaan inilah yang harus kita perjuangkan untuk dicapai. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, hal yang sama mungkin terulang, namun hal ini terjadi karena manusia ada dalam kelalaian. Di satu sisi orang-orang mendengarkan nasihat dan bimbingan, lalu di dalam dirinya terlahir gejolak untuk meraih ketakwaan, namun kemudian mereka menjadi lalai. Inilah sebabnya mengapa jemaat kita harus mengingat dengan baik hal ini, bahwa mereka tidak boleh melupakan Allah Ta'ala dalam keadaan apapun. Mereka harus selalu mencari bantuan darinya. Tanpa Tuhan, manusia bukanlah apa-apa. Ingatlah baik-baik bahwa Dia bisa menghabisimu dalam sekejap. Ada berbagai macam penderitaan dan kesulitan. Kita tidak berada dalam posisi tanpa rasa khawatir dan takut. Neraka juga bisa ada di dunia ini, dan bencana-bencana besar bisa terjadi. Ingatlah ini baik-baik. Saat ini ada pembicaraan tentang perang nuklir, yang mana ini juga akan menciptakan semacam neraka. Selain itu, bom juga merupakan suatu corak bola api. Beliau alaihissalam bersabda, kalian harus mengingat dengan baik bahwa tidak ada seorang pun yang dapat membantu orang lain di saat-saat sulit, dan tidak ada orang lain yang dapat menunjukkan simpati sampai Tuhan sendiri yang memberikan bantuan, dan melalui karunia-Nya, Dia sendiri yang menghilangkan kesulitan tersebut. Oleh karena itu, setiap orang hendaknya mempunyai hubungan dalam kesunyian dengan Allah Ta'ala. Seseorang yang berani melakukan dosa, ketidaksenonohan dan ketidaktaatan, ia sesungguhnya berada dalam keadaan berbahaya. Murka Allah Ta'ala menanti mereka. Jika kalian terus-menerus menginginkan belas kasih Allah Ta'ala, maka kalian harus menempuh ketakwaan dan meninggalkan segala sesuatu yang menimbulkan kemurkaan Allah Ta'ala. Sebelum seseorang mengembangkan rasa takut kepada Tuhan, ini adalah poin yang sangat penting yang dinyatakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, maka seseorang tidak dapat mengembangkan ketakwaan yang sejati. Berusahalah untuk menjadi orang bertakwa. Ketika kehancuran mulai terjadi pada mereka yang tidak menempuh ketakwaan, maka mereka yang menempuh ketakwaan akan diselamatkan. Pada saat seperti ini, ketidaktaatan manusia menghancurkan mereka, dan ketakwaan manusia menyelamatkan mereka. Jika seseorang ingin diselamatkan dengan bergantung pada kelicikan, kenakalan, dan pengkhianatannya, maka dia tidak dapat diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang dapat melindungi kehidupannya sendiri, hartanya, atau keturunannya, dan tidak pula mereka dapat mencapai kesuksesan lain tanpa karunia Allah Ta'ala. Anda tentu harus menjalin hubungan tersembunyi dengan Allah Ta'ala. Hubungan tersembunyi ini dapat dibangun melalui ibadah, zikir ilahi, dan bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Beliau alaihissalam bersabda, kalian tentu harus membangun hubungan tersembunyi dengan Allah Ta'ala, dan kemudian kalian harus menjaga hubungan itu, yakni hubungan itu harus tetap konstan. Orang bijak adalah orang yang menjaga hubungan ini. Orang yang tidak menjaga hubungan ini adalah orang yang bodoh. Orang yang bangga dengan kecerdikannya akan dihancurkan dan tidak akan pernah mencapai tujuannya atau menjadi sukses. Amatilah bumi dan langit dan segala sesuatu yang dapat dilihat di dalamnya. Mungkinkah alam raya yang luas ini diciptakan oleh pihak lain selain tangan tersembunyi Allah Ta'ala? Sama sekali tidak. Ingatlah, orang yang merasa takut pada masa damai akan diselamatkan pada masa ketakutan, dan bukanlah sesuatu yang luar biasa bagi seseorang untuk menunjukkan rasa takut pada saat ketakutan. Bahkan orang-orang kafir, musyrik, dan orang ateis pun menunjukkan rasa takut pada saat-saat seperti itu. Pada saat itulah Fir'aun dengan ketakutannya berkata, Amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Dia yang diyakini oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadanya. Beliau alaihissalam bersabda, satu-satunya keistimewaan yang diterimanya adalah bahwa Allah Ta'ala berfirman,
kami akan menjaga tubuhmu, tapi tidak dengan nyawamu. Pada akhirnya Allah Ta'ala menempatkan tubuhnya ke satu sisi. Dia adalah seorang pria bertubuh pendek. Alhasil bila seorang meningkat ke arah dosa dan kemaksiatan, maka itu menjadi perkara la yastaqdiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, mereka tidak dapat ketinggalan satu saat pun dan tidak pula dapat mendahuluinya. Oleh karena itu, ketika kematian datang, maka tidak dapat dimajukan atau ditunda. Seseorang harus berusaha untuk menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala sejak awalnya. Oleh karena itu, beruntunglah di antara kita yang benar-benar dapat mengambil manfaat dari bulan Ramadan ini untuk meningkatkan derajat ketakwaan dan menaikkannya ke tingkat yang Allah Ta'ala ingin lihat dari kita. Ayat berikutnya yang berkaitan dengan puasa, di mana Allah Ta'ala telah menyebutkan beberapa hukum yang mendasar. Disebutkan bahwa meskipun Allah Ta'ala telah mewajibkan puasa pada hari-hari tertentu, namun Dia telah menciptakan kemudahan bagi hamba-hambanya, sehingga orang yang sakit atau dalam perjalanan tidak boleh membebani dirinya sendiri dan menyelesaikan puasa yang diwajibkan setelah sembuh atau selesai perjalanan mereka. Oleh karena itu, seseorang harus memenuhi perintah yang ditentukan, tetapi juga tidak boleh membebani diri mereka sendiri yang tidak perlu. Allah Ta'ala telah memperhitungkan faktor kesehatan dan keadaan luar biasa yang dapat terjadi. Allah Ta'ala menjunjung tinggi ketakwaan seseorang. Karena seseorang menjauhkan diri dari hal-hal yang halal semata-mata karena Allah Ta'ala, sehingga Dia memberikan kemudahan pada saat seseorang berada dalam kesulitan. Oleh karena itu, orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala telah membebani mereka dengan beban berat karena Dia telah membebankan perintah-perintah yang sulit untuk dipenuhi, hendaknya mereka mengetahui bahwa sebenarnya tidak ada perintah Allah Ta'ala yang sulit untuk dipenuhi, dan tidak ada perintah Allah Ta'ala yang terlalu sulit untuk dipenuhi. Adalah kemudahan yang diberikan pada masing-masingnya. Atau mereka beranggapan bahwa agama telah membebani mereka. Orang-orang ateis dan para penentang agama berusaha menciptakan pemikiran buruk di kalangan umat beragama dengan menuduh bahwa mereka terjebak dalam pembatasan dan melanggar hak asasi mereka sendiri. Apa jawaban terhadap orang-orang seperti itu dalam ayat ini? Bahwa meskipun puasa itu wajib dan puasa memungkinkan seseorang memperoleh keridhaan Allah Ta'ala, namun meskipun demikian, Allah Ta'ala telah memperhitungkan kebutuhan dan tuntutan alamiah manusia dan memberikan kemudahan kepada kalian. Oleh karena itu, seseorang dapat melengkapi puasanya sepanjang tahun, dan orang-orang yang mampu juga harus memberikan fidyah sebagai tambahan, sebagai penebusan puasa mereka yang terlewat. Fidyah ini tidak wajib bagi semua orang, tetapi hanya bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk melakukan hal itu, dan dengan demikian mereka akan mendapatkan pahala 2 kali lipat dan dihitung sebagai kebajikan tambahan. Demikianlah cara Allah Ta'ala memberikan nikmatnya. Terlebih lagi bagi ibu-ibu yang sedang menyusui atau yang mempunyai penyakit menahun, diperintahkan untuk membayar fidyah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini karena Allah Ta'ala Maha mengetahui yang gaib dan mengetahui niat manusia. Oleh karena itu Dia menyatakan bahwa fidyah mereka adalah pengganti puasa, asalkan mereka memberikannya dengan niat yang murni. Fidyah merupakan sarana untuk menolong orang miskin dan seolah-olah pemenuhan hukukul ibad yang diberikan derajat pahala yang sama seperti ibadah itu sendiri. Orang miskin adalah orang yang mendapat manfaat fidyah, namun pahalanya sama dengan pahala fidyah. Inilah Tuhan di dalam Islam yang Maha Penyayang, dan meskipun demikian, jika seorang gagal mendapatkan rahmatnya, maka ia sangat malang. Menguraikan lebih lanjut mengenai hal ini, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, pada suatu kesempatan, terlintas di benak saya mengapa fidyah disyariatkan. Saya menjadi tahu bahwa itu diberikan agar seseorang mendapatkan taufik untuk berpuasa. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menganugerahkan taufik kepada seseorang dan segala sesuatunya harus dicari dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala adalah Maha Kuasa. Jika Dia menghendaki, Dia dapat menganugerahkan kepada orang yang menderita TBC sekalipun kemampuan untuk berpuasa. Dengan demikian, maksud dari fidyah adalah agar diberikan kekuatan dan kemampuan untuk berpuasa, dan hal ini hanya dapat terjadi atas karunia Allah Ta'ala. Menurutku, alangkah baiknya seseorang berdoa, "Wahai Tuhanku,
Engkau telah menetapkan bulan suci ini, namun aku luput darinya. Entahlah apakah aku masih hidup sampai tahun depan. Apakah aku bisa mengqada puasa yang terlewat atau tidak? Selanjutnya, seseorang harus mencari taufik untuk berpuasa darinya. Saya yakin Allah Ta'ala akan menganugerahkan kekuatan pada hati yang demikian untuk berpuasa. Oleh karena itu, hendaknya seseorang berusaha semaksimal mungkin untuk berpuasa dan memberikan fidyah dengan niat agar Allah Ta'ala menerimanya dan juga memberikan taufik untuk berpuasa. Meskipun demikian, ketika Allah Ta'ala telah memberikan keringanan, sangatlah penting untuk bertindak sesuai dengan keringanan tersebut. Ini adalah ketakwaan sejati. Ketakwaan sejati adalah ketika seseorang menaati perintah Allah Ta'ala. Menguraikan lebih lanjut mengenai hal ini, pada satu kesempatan, beliau alaihissalam bersabda, pada kenyataannya, bertindak berdasarkan keringanan yang ditetapkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran merupakan bentuk ketakwaan. Allah Ta'ala telah menetapkan keringanan bagi orang-orang yang sedang berpergian atau sedang sakit untuk dapat berpuasa pada hari lain. Oleh karena itu, seseorang harus bertindak sesuai dengan perintah ini. Saya telah membaca bahwa banyak para wujud suci bahkan sampai mengatakan bahwa jika seseorang berpuasa dalam perjalanan atau ketika sedang sakit, maka itu adalah dosa. Karena tujuan sebenarnya adalah untuk mencapai keridhaan Allah Ta'ala, bukan untuk diri sendiri, untuk melakukan sesuka mereka. Keridhaan Allah Ta'ala terletak pada ketaatan kepadanya, yaitu menaati perintah yang diberikan olehnya, dan bukan membuat penafsiran sendiri. Hendaknya seseorang tidak membuat kesimpulan sendiri, seperti halnya para ulama masa kini, yang melakukannya karena kesombongan terhadap ilmunya. Dan kini, melalui media sosial, mereka mengeluarkan berbagai fatwa yang sama sekali tidak masuk akal. Alhasil, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala telah memerintahkan, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Tapi siapa di antaramu yang sakit atau sedang dalam perjalanan, wajiblah berpuasa pada hari-hari yang lain. Dan tidak ada ketentuan khusus bahwa perjalanan atau penyakit tersebut harus sampai pada tingkat tertentu. Kemudian beliau menyatakan lebih lanjut, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, berarti ia tidak menaati perintah Allah yang jelas. Allah Ta'ala dengan jelas berfirman bahwa orang yang sakit atau dalam perjalanan hendaknya tidak berpuasa. Lebih tepatnya, hendaknya ia mengqada puasa yang tertinggal setelah ia sembuh atau setelah kembali dari perjalanannya. Hendaknya seseorang menjalankan perintah ilahi ini, karena najat atau keselamatan sejati terletak pada ketaatan pada kehendak ilahi dan tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Jika musafir atau orang sakit tetap memilih berpuasa, maka ini termasuk dalam kategori pelanggaran syariat. Suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang puasa dan sholat wajib saat bepergian. Rasulullah SAW menjawab, jika kamu bepergian pada bulan Ramadan, janganlah berpuasa pada hari-hari itu. Laki-laki itu menjawab, wahai Rasulullah, namun saya mempunyai kekuatan untuk berpuasa, walaupun dalam perjalanan. Rasulullah SAW menjawab, apakah kamu lebih kuat ataukah Allah? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kelonggaran bagi umat yang sedang bepergian atau sedang sakit di bulan ini untuk tidak berpuasa. Adakah di antara kamu yang ingin kamu memberikan hadiah kepada seseorang, hadiah itu dikembalikan kepadamu? Jadi ketakwaan terletak pada kenyataan bahwa kita bertindak berdasarkan perintah-perintah Allah, menjalankan suatu keutamaan pada waktu yang telah ditentukan, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk melewati Ramadan ini dengan meraih ridhonya dan menapaki jalan ketakwaan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk meningkatkan standar ketakwaan kita. Semoga kita tidak mencari-cari alasan untuk tidak berpuasa, dan semoga kita tidak memaksakan kesulitan yang tidak semestinya pada diri kita sendiri. Semoga kita selalu bertindak sesuai dengan ajaran Islam yang indah. Pada Ramadan kali ini, semoga kita memperoleh keberkatan Allah Ta'ala yang tiada terhingga. Semoga setiap hari kita penuh berkat dan rahmat. Semoga kita benar-benar mendapatkan manfaat dari Ramadan. Semoga Ramadan ini menjadi sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita diberikan taufik untuk memanjatkan doa yang makbul. Para Ahmadi di seluruh dunia juga harus berdoa agar jemaat dapat terus berhasil dan semua kesulitan dapat dihilangkan. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari semua pemerintahan yang tidak adil dan kejahatan setiap orang. Berdoalah untuk kebebasan mereka yang dipenjarakan di jalan Allah.
Beberapa di antara mereka sedang menghadapi kesulitan besar. Doakan juga semoga kita tetap berpegang teguh kepada Allah Ta'ala, sehingga tidak ada kesalahan di pihak kita, yaitu memutuskan tali hubungan dengan Tuhan, dan semoga limpahan keberkahan Tuhan selalu turun kepada kita. Berdoalah untuk dunia Muslim, semoga Allah Ta'ala memberikan mereka pemahaman, serta semoga mereka menerima Hazrat Masih Maud dan Mahdi. Berdoalah juga agar dilindungi dari dampak buruk perang. Berdoalah juga agar dilindungi dari dampak buruk perang. Berdoalah untuk negara-negara Muslim di mana orang-orang yang tidak bersalah disiksa oleh ketidakadilan akibat peperangan yang dilakukan demi mendapatkan kekuasaan. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka dan menyelamatkan mereka dari para penindas tersebut. Juga berdoalah untuk keadaan dunia secara umum. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari perang dan dampak bahayanya. Jika terjadi perang, para Ahmadi juga akan terkena dampaknya. Salah satu cara untuk menghindari hal ini adalah dengan meningkatkan standar ketakwaan setiap Ahmadi. Inilah yang telah dinyatakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada semua orang untuk melaksanakannya. Di Inggris, tampaknya ada upaya yang dilakukan untuk menciptakan kesulitan bagi umat Islam. Langkah-langkah baru sedang diambil untuk melawan ekstremisme. Namun para analis umumnya berpendapat bahwa perubahan undang-undang ini menargetkan umat Islam. Allah Ta'ala mengetahui maksud di balik hal ini. Namun kita harus berdoa agar Allah Ta'ala melindungi kita dan umat Islam lainnya yang tinggal di sini dari dampak buruk hal ini. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.